Akhirnya ulama-ulama di Jakarta menyiapkan opsi yang keempat, dan ini sudah difatwakan MUI Pusat lewat Kiai Haji Muhyiddin bersama Kiai Haji Dr. Anwar Abbas. Atas dasar apa mereka minta supaya MUI dibubarkan? Oh, karena di MUI ada satu orang namanya Dr. Zain An-Najah yang terlibat dalam JI. Kalau seandainya atas dasar itu mereka minta dibubarkan Majelis Ulama Indonesia, maka saya minta supaya Republik Indonesia dibubarkan. Ustadz Ahmad Farid Ogbah, demo itu disahkan oleh negara karena Indonesia pakai sistem demokrasi liberal. Amerika, Eropa, dan pola demokrasi, Indonesia ikut-ikutan. Ini telah terbukti gagal untuk mensejahterakan umat manusia karena pola demokrasi mengorbankan banyak orang untuk kepentingan segelintir orang. Nah, ini kenapa? Karena konsep yang gagal ini. Sekarang orang lupa, makanya kenapa polisi dan TNI menghajar Hizbut Tahrir tidak boleh hidup di Indonesia. Kemudian beberapa kelompok yang pekok-pekok ini selalu mengatakan bahwa sekarang negara menistakan ulama. Ulama mana yang dinistakan? Gak ada. Makanya untuk merubah ini, makanya terus ini bersinergi, Pak. Jadi sampai Ustadz Farid Ogbah juga marah juga. Cuman masih banyak orang yang belum berani untuk mengungkapkan yang semacam ini. Apanya yang mau dipertahankan? Wong sudah merugikan banyak masyarakat Indonesia. Karena pola demokrasi hancur kita ini. Demokrasi itu adalah filsafat manusia yang rusak, yang tidak bisa mensejahterakan umat manusia, termasuk bangsa Indonesia. Tapi sekarang orang mengkritik negara pakai agama. Lah ini yang kemudian saya mesti ngomong di sini. Kenapa? Karena kita telah bersusah payah membentuk bangsa dan negara. Komisi Fatwa seluruh ulama seluruh Indonesia, Profesor Din dipanggil ke istana. Saya punya datanya itu. Jadi kita lihat orang yang menolak ya khilafahism, ya tidak paham sejarah. Melangkah bersama Hizbut Tahrir, berjuang menegakkan khilafah. Takbir. Kalau saya bilang khilafah, Anda teriak khilafahnya lebih keras lagi dan lebih panjang. Khilafah! Khilafah! Sekali lagi, khilafah! Khilafah! Lebih keras dan lebih panjang. Khilafah! Khilafah! Buahnya itu kan Ya. pohonnya adalah ekstremisme atau radikalisme. Ya. Dari pohon tersebut, akarnya itu adalah ideologi takfiri. Ini kira-kira orang ini seperti apa? Itu orang lemah lembut ya, sopan gitu ya. Saya tanya lagi, dia dari mana? Pesantren dia ternyata pesantren Ruki ya. Kalau yang namanya orang pesantren ya, itu kan patuh sama kiai, belum tentu dia ikut paham kiai ya. Tapi patuh dia sama kiai. Oleh itu kalau diajak oleh kiai dia ikut saja gitu. Tapi juga bisa terjadi dia ikut dan memang dia paham dan dia mau mendukung bisa. Kenapa Pak Asyir mesti ditangkap dan tidak boleh keluar dari penjara? Karena ajaran Pak Asyir amalu wa amilu solihatnya melupakan bahadal baladil amin. Dia mimpi baladil aminnya Saudi Arabia. Kalau seandainya atas dasar itu mereka minta dibubarkan Majelis Ulama Indonesia, maka saya minta supaya Republik Indonesia dibubarkan. Karena JI adalah rakyat Indonesia. Apakah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme itu sesuai nggak dengan falsafah Pancasila Undang-Undang 45? Ya nggak sesuai. Kalau mengikuti logika berpikir mereka, kalau gitu negeri ini patut sekali dibubarkan. Ini kelompok-kelompok seperti ini sudah mulai berbicara negara sudah mulai mengatakan Pancasila bid'ah, sudah mulai mengatakan merah putih tidak boleh dihormati. Maka saya warga Nahdlatul Ulama akan berbicara atas nama bangsa Indonesia. Khilafahisme bagi umat Islam adalah bagian daripada sistem pemerintahan. Bagi kita Muslim sejati, tak ada kata mundur dalam berjuang bagi tegaknya syariah dan khilafah. Jadi Hizbut Tahrir itu produk gagal di Timur Tengah. Masa kamu kesini mau dipakai untuk menyelesaikan Indonesia? Terus teriakan khilafah. Khilafah! Khilafah! Khilafah. Ada masanya. Dan masa itu sebentar lagi. Membicarakan agama dan negara dipisahkan di Afghanistan, menghancurkan
nistan. Begitu di Indonesia kau ajarkan itu, jangan harap kamu bisa hidup, karena kami dari Nahdlatul Ulama akan berada di paling depan menjaga baladil amin Indonesia. Oleh karena itu, perubahan yang harus kita lakukan adalah perubahan untuk menegakkan khilafah. Kenapa kamu bawa ke sini untuk menyelesaikan problem bangsamu? Jangan bodoh, nak, ya. Saya tidak mengenal itu sebagai bendera tauhid, saya mengenal itu benderanya Hizbut Tahrir. Nah, selanjutnya batang, ranting, daunnya antara lain. Mereka sudah pro khilafah, anti Pancasila tadi dikatakan. Berikan kewenangan kepada khalifah untuk mengambil salah satu pendapat hukum terkuat untuk menegakkan khilafah. Hizbut Tahrir mimpi bahwa baladil aminnya Filistin, tapi kita tidak pernah bermimpi itu. Kita orang Indonesia mengajarkan aman wa amilus sholihat, membentuk baladil amin Indonesia. Kalau bagi saya tidak begitu mengurus negara. Kalau ada orang yang punya pandangan di mana pandangnya itu bertentangan dengan Pancasila, ya didekatin, ya diajak berdiskusi, diajak berdialog. Ya. Oleh karena itu bagi saya ya ini yang tidak tampak oleh saya ya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama oleh para penegak hukum, oleh para pihak polisi dan Densus. Sudah begitu banyak pembahasan tentang khilafahisme dan komunisme. Bagi kita, ya khilafahisme bagi umat Islam adalah bagian daripada sistem pemerintahan. Apa hukum menegakkan khilafah, saudara-saudara? Kita ini punya, dan gak usah emosi. Makanya orang-orang ini suka emosi karena dagangannya nggak laku. Demokrasi di Indonesia ini sudah pada puncak kekacauannya. Yang berbicara ini bukan Bakhtiar Nasir, tetapi Kapolri Tito Karnavian. Ya kayak gini nih ya, ulama ditangkap, berarti ulama dikriminalisasi. Siapa yang mengkriminalisasi? Jokowi gitu kan ya. Kalau mengikuti logika berpikir mereka, kalau gitu negeri ini patut sekali dibubarkan. Langgar, tapi kamu sudah nyinggol Pancasila, kamu sudah nyinggol merah putih, bahkan kamu sudah mengatakan presiden ini presiden jelek. Ya marah saya. Kalau bukan kami yang menghargai presiden ini, siapa bangsa lain menghargai presiden kita sendiri? Atas dasar apa mereka ingin membubarkan MUI? Tolong Pak Rahmat jawab, kira-kira apa? Karena ada anggota Komisi Fatwa MUI yang terindikasi atau yang diduga bagian daripada jaringan yang kayak gini nih ya, ulama ditangkap, berarti ulama dikriminalisasi. Siapa yang mengkriminalisasi? Jokowi gitu kan ya. Pertanyaan saya, tahu nggak Pak Jokowi ini? Saya nggak tahu Pak Jokowi ini kan gitu ya. Kalau mengikuti logika berpikir mereka, kalau gitu negeri ini patut sekali dibubarkan. Tidak tahulah apa yang terjadi sekarang di dunia Indonesia seperti ini. Kadang-kadang kita gagal untuk memahami apa yang sedang dimainkan oleh para petinggi negeri ini. Tindakan menangkap ulama ini ya, yang kena getahnya bukan Densus, yang kena getahnya adalah Pak Jokowi. Sumpah serapah, tanya itu. Sumpah serapah, siapa yang diserapahin? Bukan Densus, tapi Pak Jokowi. Pak Jokowi lagi duduk-duduk aja disumpah serapahin kan gitu ya. Lurah walaupun kecil gitu tetap lurah, kita panggil Pak Lurah. Camat memang sudah besar, maka kita panggil Pak Camat. Ya. Sekarang ini orang diajarkan orang tidak menghargai bangsanya. Dan dulu orang tidak menghargai bangsanya itu berbicara atas nama ketidaksukaan pada program pemerintah. Itu tidak apa-apa, itu demokrasi. Tapi Terakhir kali saya mau turun, tolak yang keras, tolak. Pemimpin hoak harus Allahu Akbar. Khilafah. Itu bukan bendera tauhid. Kalau itu bendera tauhid, Kiai Hasyim Asy'ari pasti mengajarkan itu bendera tauhid. Kiai Hasyim nggak pernah mengajarkan itu. Yai Dahlan tidak pernah mengajarkan itu. Ki Bagus Hadikusumo tidak pernah mengajarkan itu. Hanya kamu yang kemarin sore mengajarkan itu. Hanya kamu yang kemarin sore mengajarkan itu. Mereka sudah anti pemerintahan yang sah. Anti di sini sikap membenci dengan membid'ahkan, menyesatkan, bahkan mengkafir-kafirkan mereka yang melakukan tradisi keagamaan lokal. Oh, karena di MUI ada satu orang namanya Dr. Zain An-Najah.
yang terlibat dalam JI. Timbul pertanyaan, JI itu apa? Kalau seandainya atas dasar itu mereka minta dibubarkan oleh ulama Indonesia, maka saya minta supaya Republik Indonesia dibubarkan. Rekayasa apalagi yang mereka lakukan untuk memuluskan niat-niat dan agenda, the hidden agenda untuk mereka, seakan-akan tidak ada henti-hentinya. Siapkah saudara-saudara untuk bersama-sama menegakkan syariah dan khilafah? Jadi Hizbut Tahrir itu didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhani untuk menjadi problem solving, menjadi jalan keluar buntunya Palestina agar merdeka di tanah Palestina. Tapi itu pun gagal. Tidak boleh diam terhadap kemungkaran dan tidak boleh diam terhadap kemaksiatan. Yang pertama, ia menginginkan datang ke Jakarta aksi super damai jilid 4, angkat tangan. Yang ingin revolusi, angkat tangan. Berdiri. Ayo revolusi. Kenapa kok dengan pendekatan agama? Karena selama ini kelompok radikal ini selalu memanipulasi agama, selalu membentur-benturkan atau mendikotomi antara agama dan negara, agama dan budaya, agama dan nasionalisme. Kalau seandainya atas dasar itu mereka minta dibubarkan oleh ulama Indonesia, maka saya minta supaya Republik Indonesia dibubarkan. Karena JI adalah rakyat Indonesia. Apakah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme itu sesuai nggak dengan falsafah Pancasila Undang-Undang 45? Ya nggak sesuai. Kalau mengikuti logika berpikir mereka, kalau gitu negeri ini patut sekali dibubarkan. Apalagi ingin menggantinya dengan komunisme asyuriyah, ya kan, yang menganggap ad-din abyunus syab, yang menganggap agama itu adalah sampah masyarakat. Tambah kacau aja udah. Jadi kita lihat orang yang menolak ya khilafahism, ya tidak paham sejarah. Ayo revolusi. Lagi. Ayo revolusi. Lagi. Ayo revolusi sekarang. Gak usah emosi kalau kami nggak mau nerima benderamu. Kamu kalau anti bendera tauhid, kamu anti la ilaha illallah. Enggak, kami setiap hari tahlilan pakai la ilaha illallah. Kamilah yang paling sering menyebut la ilaha illallah, karena itu adalah cara zikir kami. Afdhal dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Pejabat dan stakeholder yang ada saat ini menjadi semacam apa ya, menangani bom waktu ya, yang sudah masif gitu.